kita masuk pada segmen yang pertama. Bagaimana kita tarik string? Hai. Padahal tadi kalau masuk Pancasila. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, Pancasila jadi salah satu jenis tradisional yang lahir pada abad berapa ini tidak? 7. Jadi awal mulanya pada abad ke-7 berarti ketika zaman kerajaannya. Masuk pada Jawa Barat itu sekitar abad 17. Jadi 17 itu sekitar tahun 1700-an. Ada 1700-an. Nah, untuk di kita itu sebenarnya lebih identik atau aliran yang paling tertua itu di daerah Bogor, kota Bogor, itu sebutnya kota Cimande. Terkenal sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan melihat video. Penasaran? Penasaran. Kalau luas warna ini aku dulu. Kamu jangan terkesima dengan kekasekan. Videonya. Mendiskusikan tentang perkembangan Pancasila ini. Oke? Berapa menit? Yang pasti jangan 1 jam karena tidak akan cukup. Kamu WA nanti baterai. 20 menit aja, Pak. Oke, 20 menit. Berarti sekarang jam waktu menunjukkan Bapak jangan yang tinggal. Yang pas sampai Pak. 7.47 kita sampai jam 8, 10. Oke, 10 menit. Oke. 10 menit. Oke, 10 menit. Siap? 1, 2, 3. Ini salah satu penggunaan media teknologi yaitu media handphone akan lebih memudahkan ketika mereka melakukan browsing. Berkembang sesuai dengan zaman dan tren jadi satu lucu. Oke, ada sudah supaya.
akan menyampaikan satu pertanyaan, ya, betul ya? Oke, satu pertanyaan. Akan kita mulai dengan mana kelompok 2 alias Loro ya? Oke, kelompok 2. Oke, siapa yang akan menyampaikan pertanyaan? Oh, silakan. Nah, jadi pertanyaan dari kelompok kami adalah apakah pencak silat sama dengan seni bela diri lainnya? Oke, apakah? Pencak silat sama dengan seni bela diri lainnya? Good. Pertanyaan yang bagus. Apakah Pancasila sama dengan bela diri yang lainnya? Pertanyaan dari kelompok 2 kita berikan tepuk tangan. Ada yang mau menjawab dulu sebelum Bapak? Oke. Kelompok sekarang kan? Kelompok 5 Bapak. 5 teh artinya dalam bahasa Jawa siji loro. 5. Oke, silakan. Jadi jawaban dari kelompok kami adalah sama karena pencaksilat adalah satu bela diri yang berasal dari Indonesia yang dikembangkan dari generasi ke generasi, Pak. Jadi itu pendapat kelompok kami. Sekali lagi. Jadi jawabannya adalah sama karena pencaksilat adalah suatu bela diri khas dari Indonesia yang dikembangkan dari generasi ke generasi. Oke. Dikembangkan. Gini. Nih, pertanyaan lagi. Apakah pencak silat sama dengan seni bela diri lainnya? Pada dasarnya sama. Tapi apa yang membedakan? Hah? Oke, teknik. Sudah pasti teknik. Dan ada salah satu ciri khas dalam Pancasila. Pancasila tadi sudah disampaikan ada 4 aspek: olahraga, bela diri, seni budaya, dan mental spiritual. Untuk materi olahraga lain ada juga yang sama, ada juga yang tidak. Tapi dalam Pancasila ada salah satu kelebihan yaitu dari aspek seni dan budaya. Termasuk Pancasila memiliki satu ciri khas yaitu dari teknik kaki. Ketika kamu nanti browsing atau melihat dalam sebuah YouTube, kamu akan melihat teknik-teknik kaki mereka itu sangat berbeda. Makanya Pancasila ini masuk ke dalam sebuah rumpun tani. Gitu loh. Jadi ada tambahan ya Neng ya. Jadi dalam Pancasila itu ada salah satu teknik-teknik kaki. Jadi kalau misalkan Bapak lihatkan gitu. Ini teknik kaki itu orang kalau misalkan untuk teknik tinju atau karate itu ada kan, tapi untuk teknik Pancasila ininya lebih elastis. Makanya ada gerakan yang disebut dengan sebuah depok, terus ada bentuk dengkul dengan banyak bentuk lainnya. Tapi bahaya kalau Bapak praktek di rumah. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Oke, silakan. Sampai. Ada gak sih aliran tertua dari pencaksilat di Indonesia? Begitu aja. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, bentar, Andreas sekedap ya. Oke, wait, just a moment, please. Jadi, adakah aliran tertua di Indonesia? Dari kelompok 4. Oh, kelompok 4. Papat, siji, loro, telu, papat. Oke. Pertanyaannya Teh? Ada gak sih aliran tertua pencaksilat di Indonesia? Ada. Yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Ini Pak tahun 1922. 1922. Berarti kamu dihitung kalau abad berapa? 1922. 19-an ya? Cinambe. Hah? Cinambe. Naon, hayo. Oh itu Nah, mana itu Cipande? Oke, kasih tepuk tangan. Jadi kalau untuk aliran tertua ya, sebenarnya kalau untuk perguruan, oke benar. Itu untuk pada tahun 1900-an. Tapi kalau kita ngobrol tentang sebuah aliran tertua, sebenarnya awal mulanya kan pada abad ke-7. Itu di Kota Padang. Dia yang akan membuat satu evolusi. Nah, untuk di Jawa Barat, tapi orang lebih mentuakan sebenarnya pada aliran yang tadi yang pada abad ke-17, 1700-an-nya, aliran itu.
dan aliran itulah yang sampai sekarang dia membuat satu evolusi, malahan di negeri Belanda, di Rotterdam kalau nggak salah, dan Amsterdam. Itu ada salah satu perguruan yang memang mengusung Cimande, Cikalong, dan Sabana. Begitu. Jadi pada tahun 1992 sebenarnya bapaknya didinya. Kan bapaknya di itu lah. Dulu peresmian. Oke, masuk pada pertanyaan berikut. Oh iya. Iya mau nanya. Jadi Jangan bisik-bisik. menurut pendapat kelompok sendiri, kenapa pencak silat tuh bisa mendunia? Oke. Ada yang mau menjawab nggak? Oke. Nah, karena kan bisa mendunia itu karena kalau misalkan sesuatu itu kenapa bisa mendunia? Karena banyak peminatnya. Nah, kalau misalkan banyak peminatnya, kenapa sih bisa banyak peminatnya seperti itu? Nah, alasannya adalah karena pencak silat itu bisa dibilang, kata Pak Dik-Dik tadi ya, bisa dilakukan oleh laki-laki, juga oleh perempuan. Lalu ada 4 aspek juga, ada olahraga, ada seni budaya, bela diri, dan juga spiritual. Nah terus, karena pencaksilat ini memang suatu budaya yang unik. Terus dari langkah kaki, dari teknik kaki juga unik sekali. Nah, bisa berkembang pesat juga karena setiap orang itu kan memiliki kreativitas ya. Nah, kalau misalkan kalau semakin pesat itu berarti semakin banyak peminatnya. Semakin banyak peminatnya, semakin banyak yang menginovasi dari pencaksilat tersebut. Nah, semakin berinovasi maka semakin banyak gitu pencaksilat itu. Nah, kayak tadi yang Cinambe di Cimande. Cimande. Kalau Cinambe mah itu dekat Antapani. Cimande. Cimande. Nah, Cimande itu diinovasi lagi sama yang Cikalong itu. Nah, terus Cikalong diinovasi, terus diinovasi, dan setelah itu menjadi keunikan Indonesia. Dan di Indonesia, di budayanya itu diperkenalkan ke dunia. Jadi bisa mancanegara karena banyak peminat. Oke. Nah, itu kelebihan dari salah satu pencaksilat karena memang memiliki beberapa aspek ya, salah satunya aspek seni dan budaya, dan memang salah satu bentuknya yang sangat menarik sekali sehingga orang-orang itu sampai di bule sebutlah di luar negeri mereka tertarik. Dan ada salah satu kejuaraan pada tahun 1996, pada tahun 2002, dan sekarang setiap tahun selalu ada kejuaraan. Itu kejuaraan pencaksilatnya ada 2, yaitu satu bela diri, satu lagi seni. Dan salah satunya yang pernah menjuarai seni pada tahun 96 itu dari Indonesia. Pada tahun 2002 juga dijuarakan oleh Indonesia. Dan kebetulan ada di SMA 10 guru naket. Yang ingin Bapak sampaikan, dan semoga apa yang kita jalankan hari ini selalu mendapatkan berkah. Dan tujuan Bapak sebenarnya ingin membuat Anda itu menjadi orang-orang hebat. Hebat dalam artian kamu punya bakat ini, kamu punya bakat ini, sok jalankan. Dan apa yang dalam pelajaran seni budaya itu hanya sebuah jalan saja sebenarnya. Karena pada intinya tetap Anda nanti akan memiliki gaya masing-masing. Oke? Jadi sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.